Assalamualaikum, salam jumpa lagi dengan channel dari Papua. Berikut saya memenuhi pertanyaan dari teman-teman tentang evaluasi akib ya. Nah, jadi yang ditanyakan yaitu apa sih sebenarnya bentuk-bentuk daripada dokumen yang dibutuhkan yang akan kita evaluasi, yaitu di tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akib. Nah, untuk tahap pertama ini karena panjang, yaitu saya mau coba untuk menyampaikan dokumen-dokumen apa yang harus kita lihat, yang kita evaluasi pada saat perencanaan kerja. Nah, seperti yang kita ketahui, pada setiap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi itu selalu ada 3 hal, yaitu ketersediaan dokumen itu sendiri yang kita lihat, ya, belum kualitas, baru ketersediaan, ya, kuantitas. Kemudian yang kedua adalah kualitas dokumen yang tersedia tadi, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan dokumen tersebut. Jadi untuk perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, harus kita lihat 3 hal tadi, yaitu ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan. Nah, untuk pertama ini adalah kita mau bicara tentang perencanaan kinerja. Ya. Yang kita lihat pertama yaitu ketersediaan. Pada saat kita mengevaluasi ketersediaan perencanaan kinerja, yang pertama yaitu yang harus kita ingat yaitu kita hanya lihat ada tidak dokumen tersebut yang disebut dalam kriteria ini. Dokumen perencanaan kerja yang tersedia misalnya, yang pertama terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, kita lihat oh ada. Yang kedua terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, ya, RPJPD. Kemudian jangka menengah yaitu RPJMD atau dalam DOPD itu yaitu Renstra. Dan perencanaan kinerja jangka pendek yaitu Renja tahunan ya. Nah, perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, aktivitas yang mendukung kinerja tadi yaitu adanya program rencana aksi, jadwal monitoring, pengukuran kinerja berkala atau bertahap per triwulan ya, misalnya ya. Seperti itu. Dan terakhir dapat perencanaan anggaran yaitu DPA. 6 hal ini adalah perencanaan kinerja. Baik kita lihat satu persatu saya jelaskan. Ini ketersediaan ya untuk perencanaan kinerja. Yaitu terdapat pedoman teknis perencanaan kerja. Apa sih pedoman teknis perencanaan kinerja? Tiap tahun selain DPA itu wali kota mengeluarkan peraturan. Wali kota atau bupati atau gubernur ya mengeluarkan perkada tentang juknis atau pedoman pelaksanaan anggaran. Itu yang dimaksud. Nah, itu ada nggak di OPD tersebut juknis pedoman pelaksanaan anggaran tahun berjalan ya. Sebutkan nomor dan tanggalnya itu kalau ada ya. Dan yang kedua tentu saja secara internal, tadi kan dari kepala daerah, sekarang secara internal yaitu SK Kepala OPD yang berisi rangkuman ya, rangkuman ada tugas fungsi mulai sekretariat, bidang, seksi. Kemudian juga di situ disebut dikumpulkan juga IKU. Kemudian perjanjian kinerja berjenjang ya mulai eselon 2, 3, 4 ya. Termasuk perjanjian kinerja individu ya SKP awal tahun itu adalah untuk contohnya. Dan rencana aksi monitoring pengukuran kinerja berkala, ada jadwal untuk rencana aksi monitoring evaluasi. Untuk apa? Untuk pengukuran kinerja secara berkala per triwulan. Nah, itu harusnya di SK-kan sebagai pedoman perencanaan kinerja internal OPD yang bersangkutan. Itu yang dimaksud adalah pedoman teknis perencanaan kinerja. Nah, itu. Kalau ada berarti oke gitu. Yang kedua tentang dokumen perencanaan kinerja jangka panjang RPJPD pasti ada ya. Yang ketiga dokumen perencanaan kinerja jangka menengah untuk tingkat pemerintah daerah yaitu RPJMD, untuk tingkat OPD yaitu Renstra PD-nya masing-masing. Kemudian terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yaitu Renja ya. Kalau di tingkat pemerintah daerah itu namanya RKPD. Kalau tingkat OPD Renja. Semuanya tadi dokumen sebutkan saja nomor tanggal ya. Untuk bukti bahwa itu ada di bukti fisik.
Kemudian terdapat dokumen perencanaan aktivitas mendukung. Lah ini yang kebanyakan OPD itu kurang perhatian. Harusnya tadi ada perjanjian kinerja, eselon 2 dibagi habis di eselon 3 ya, bidang-bidang masing-masing bidang bagi habis ke seksi-seksi atau eselon 4. Eselon 4 seksi-seksi bagi habis ke staf-staf. Nah, dari apa tadi perjanjian kinerja tadi kan tentu saja ada target. Nah, saya contohkan misalnya PUPR, Dinas PUPR, Bina Marga, misalnya ada program yaitu perlu ekstensifikasi jalan misalnya. Kemudian di bidangnya ada kegiatan namanya pembangunan ruas jalan baru, misalnya 1 tahun, misalnya 5 kilometer. Tentu saja harus punya rencana aksi bidang tersebut, yaitu dibagilah triwulan pertama berapa kilo, nah, kalau sudah memungkinkan ya, triwulan kedua berapa kilo, ketiga, keempat, sehingga akhir tahun pas 5 kilometer. Tanpa ada rencana kinerja periodik seperti itu akan sulit untuk memantau perkembangan keberhasilan daripada kinerjanya tersebut, maka diperlukan itu. Nah, setiap bidang seksi itu membuat seperti itu akan dikumpulkan dalam satu UPD namanya rencana aksi. Kemudian dijadwalkan kira-kira kapan diadakan evaluasi, monitoring evaluasi secara berkala per triwulan tadi. Triwulan 1 kapan dijadwalkan, triwulan 2 kapan dijadwalkan, masing-masing bidang, masing-masing seksi ditanya targetmu kemarin yang kamu tetapkan, realisasinya bagaimana? Apa sudah tercapai atau belum? Kalau tidak, apa kendalanya? Dari kendala-kendala itu tadi, Kepala OPD memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh bidang atau seksi yang targetnya belum tercapai untuk masing-masing triwulan secara berkala tadi. Itu yang namanya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Nah, itu. Berarti harus ada apa nanti? Ada undangan ya. Ini yang biasa di bidang perencanaan ini, perencanaan, subbag perencanaan di sekretariat. Yaitu mengendalikan ini, membantu OPD mengendalikan ini ya. Nah, kemudian 1 minggu sebelum evaluasi kinerja triwulan 2 misalnya, maka ada undangan ke bidang maupun seksi ya. Undangan agar membuat laporan capaian kinerja periode yang bersangkutan. Untuk nanti bersama-sama rapat. Untuk rapat apa? Evaluasi kinerja internal. Demikian seterusnya, 1 tahun kira-kira 4 kali kalau per triwulan. Seperti itu yang dimaksud dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Sedangkan yang keenam, yang terakhir, terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Ada enggak? Setiap kegiatan yang dicanangkan per tahun itu untuk mendukung program itu didukung dengan anggaran yang ada di DPA. Jadi itu kurang lebih teman-teman untuk perencanaan kinerja, untuk dokumen yang bisa kita lihat. Sehingga kita, ini dokumen apa itu kita bisa sampaikan di sini, silakan seperti itu. Contohnya rencana aksi seperti ini contohnya. Dokumen aktivitas yang mendukung kinerja tadi seperti ini kurang lebih. Nah ini rencana aksi, contohnya PUPR ini, kepala DPU-nya ya, apa tusinya ikut diperda. Ya. Kemudian indikator kinerja utamanya apa, perjanjian kinerjanya apa, dibagi habis ke sekretariat dan bidang-bidang dan seksi. Saya contohkan ini bidang Bina Marga misalnya. Di situ ada kegiatan membangun ruas jalan baru di 5 kecamatan sepanjang 5 km misalnya. Nah, itu. Berarti IKU-nya pasti panjang ruas jalan baru yang dibangun dalam kurung kilometer. Nah, panjang ya. Jadi IKU itu bisa panjang, bisa jumlah, bisa persentase, bisa indeks, itu IKU ya. Sedangkan target itu adalah angkanya. Nah, perjanjian kinerja dari IKU tadi dibuat tahun 2021 di Latrenstra itu tahun 2001 ternyata 6 km. Nah, maaf ya, 5 km atau 6 km silakan. Ini tadi kan bangun 5 km. Target karena apa? Di target itu 5 km misalnya. 5 km. Nah, itu. Baik.
Dari 5 km jalan di 5 kecamatan, nah, kepala bidang tentu saja harus mentargetkan triwulan 1 berapa kilo ya, triwulan 2 berapa kilo, sehingga di akhir tahun 4 triwulan itu bisa tercapai 5 km. Jangan ujuk-ujuk tanpa ada monitoring evaluasi kinerja per triwulan. Inilah yang dimaksud dengan rencana aksi, yaitu penjadwalan target-target tiap triwulan ini. Nah, sehingga jelas. Apa gunanya ini? Gunanya misalnya kepala PUPR pada triwulan 3 kan harusnya dapat 4 kilo ini menurut target ya. 2 di triwulan kedua, 2 kilo di triwulan ketiga. Maka di akhir triwulan 3, maka kepala PU mengundang bidang-bidang itu untuk mempresentasikan capaian targetnya masing-masing ya, melalui rapat evaluasi kinerja internal. Nah, berarti kepala bidang bina marga akan ditanya presentasinya harusnya 4 km selama 3 triwulan ini, bagaimana capaian target tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ada kendala maka akan dicatat. Ini baru rencana jadwal ya. Sedangkan nanti pelaksanaannya itu nanti di pelaksanaan. Ini karena ini di perencanaan kinerja baru kita menarget-target seperti ini ya. Target-target. Nanti di pelaksanaan kita akan terangkan seperti apa yang dilakukan oleh subbag perencanaan, apa kepala bidang harus menetapkan capaian target tadi per triwulan yang berjalan. Kemudian harus membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi atas target yang tidak tercapai tadi, hambatannya apa ya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kepala subbag perencanaan itu selain membuat undangan tadi untuk pelaksanaan laporan ini, dia juga sebagai bapedanya OPD itu juga membuat rapat, notulen rapat, ya, daftar hadirnya disiapkan. Kemudian dia juga membuat rangkuman hasil monet. Masing-masing bidang tadi target berapa, tercapai berapa. Bidang B target berapa, tercapai berapa. Kendalanya tadi apa yang bagi yang belum tercapai tadi. Tindak lanjutnya apa, itu menjadi buat rangkuman. Itu subbag perencanaan sebagai bapedanya OPD. Kira-kira seperti itu gambarannya rencana aksi yang saya sebutkan tadi. Itu di perencanaan kinerja seperti itu. Itu baru keberadaan. Punya enggak seperti penjadwalan seperti itu. Kemudian dari segi kualitas, dari 6 dokumen yang kita sudah lihat ketersediaannya tadi, kita lihat kualitas baru buka dokumennya. Tadi baru ini ada. Baru ini yang kedua kualitas. Kualitas. Nah, kriterianya apa? Dokumen perencanaan tadi telah diformalkan. Nah, kita buka dokumen tadi, 6 dokumen tadi, apa sudah ditandatangani kepala OPD atau dalam bentuk SK atau dalam bentuk perda, perwal dan sebagainya itu ya. Ini dokumen perencanaan kerja telah diformalkan, maksudnya disahkan resmi. Yang kedua dari segi kualitas, 6 dokumen tadi kita lihat apakah telah dipublikasikan tepat waktu tidak. Nah, mungkin Renstra apa sudah dipublikasikan, ada link website tentunya ya. Ada link website. Itu kita lihat. Nah, kalau tidak ya berarti belum dipublikasikan. Yang ketiga yang harus kita lihat dalam segi kualitas yaitu 6 dokumen tadi, apa menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang diperlukan dicapai atau tidak. Maka kita harus lihat perencanaan kinerja itu menggambarkan pohon kinerja. Bagi habis. Kalau memang eselon 2 punya tugas, punya perjanjian kerja dibagi habis ke eselon 3, masing-masing eselon 3 dibagi ke seksi bagi ke staf, habis, sehingga menggambarkan apa yang dikerjakan di bawah itu semuanya mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka itu sudah berarti memenuhi kualitas yang dimaksud. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, masalah kualitas yang keempat yaitu rumusan hasil, tujuan sasaran. Jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Nah, jadi rumusan tujuan sasaran tiap jenjang itu harus jelas mandatnya ya, dari eselon 3 mandat ke eselon 3, dari eselon 2 ke eselon 3 dan banyak jelas mandatnya ya. Berarti itu tujuan sasarannya jelas. Oke, yang keenam yang perlu diketahui yaitu kualitas dokumen tadi, misalnya di Renstra, kita lihat indikator kinerjanya. Apa sudah smart atau belum di Renstra ya. Dan sebagainya atau di Renja ya, yang sudah ada itu.
Indikator kinerjanya kita lihat, apa sudah spesifik, jelas tujuannya. Nah, spesifik tujuannya jelas itu kalau berpedoman 5W, 2H. Ya. Who, what, why, dan seterusnya saya nggak jelaskan. Pokoknya tertentu ya, jelas ya. Jelas, spesifik, tidak melebar gitu. Dan yang M-nya, smart M-nya, measurable, dapat diukur. Indikator tadi bentuknya persentase, berarti bisa diukur. Persentase. Jumlah, indeks, itu ada rumusannya, ada formulanya, sehingga bisa diukur. Kemudian achievable, meskipun menantang atau lebih sedikit dari zona nyaman, tapi menurut kajian dia, ada alasan dia masih bisa dijangkau atau dijangkau, itu achievable. Kemudian R-nya relevan. Relevan yang dimaksud indikator kinerja yang disusun itu sesuai dengan visi, misi, tujuan organisasi. Mulai dari pemerintah daerah, visi, misi, OPD ya. Yang utama itu pemerintah daerah ya. Kalau OPD nggak punya visi, misi karena merupakan jabaran. Kemudian IQ-nya, PK-nya, perjanjian kerja. Kalau indikator itu menuju kepada apa yang diperjanjikan di perjanjian kerja, berarti itu sudah relevan, maksudnya sesuai. Gitu. Yang terakhir T-nya yaitu time bound goal. Ini yang saya contohkan dalam renaksi tadi, rencana aksi yang dari 1 tahun target itu dibagi-bagi bertahap, triwulan pertama, kedua, ketiga, itu jadi ada kerangka waktu yang jelas sehingga akhir tahun, akhir periode itu bisa mudah dijangkau apa yang direncanakan. Itu SMART. Oke, yang kualitas yang berikutnya itu indikator kinerja utama, menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus capai, tertuang dan berkelanjutan. Ya. IQ itu yang dijabarkan dari visi, misi, atau indikator kinerja di RPJMD, Renstra, itu menggambarkan proses strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis. Ya. Tidak bombastis atau tidak terlalu berlebihan, ya, sesuai dengan data, fakta, sumber daya yang ada, bukan tertulis di kertas belakang, tapi harus berdasarkan itu namanya realistis. Oke, jadi harus dapat dicapai, achievable, menantang maksudnya sedikit di atas zona nyaman, targetnya 5 ya 6 lah ya, ada tantangan. Kemudian realistis, yaitu tadi ya, didukung dengan sumber daya, data, fakta ya, yang tersedia, sehingga angka yang disebutkan target tadi kalau berupa angka, persentase dan sebagainya itu realistis. Yang berikutnya kualitas dokumen yang harus kita ketahui yaitu setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, selaras. Cascading, cascading maksudnya yaitu apa yang tugas eselon 2 itu sudah secara berkesinambungan dibagi ke eselon 3. Eselon 3 masing-masing bagi ke eselon 4, ke staf. Nah, itu cascading. Tapi yang berikutnya, kita juga harus lihat apakah kinerja yang dimaksud itu juga perlu cross-cutting. Nah, yaitu mungkin pola hubungan antar bidang. Contohnya tadi PUPR ya, membangun jalan Kabid Sarpras, Kabid Bina Marga membangun jalan 5 km. Tentu tidak terlepas dari Kabid Sarpras, yaitu harus menyediakan menyediakan mungkin alat beratnya dan sebagainya ya. Jadi ada pola hubungan antar bidang, itu namanya cross cutting ya. Ini kalau di dalam OPD, kalau antar OPD juga bisa. Contohnya Disperindak akan membangun pasar, pasarnya agak masuk ke dalam. Jadi diperlukan jalan akses masuk. Maka diperlukan kerjasama koordinasi dengan PU agar menyediakan jalan, itulah yang disebut dengan cross cutting. Nah, seperti itu. Terus setiap unit satuan kerja merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja dari setiap unit, bidang atau seksi harus merumuskan, menetapkan perencanaan kerja. Tadi tidak lepas dari dari rencana aksi tadi per triwulan ya. Dan sampai pada akhir tahun itu di seksi sesuai dengan program PK, perjanjian kerja masing-masing. Itu unit. Nah, ada namanya SKP, awal tahun masing-masing pegawai itu adalah setiap pegawai merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja. Jadi dalam unit kan ada nama individu-individu dari apa yang telah
bagi kerja kepadanya itu harus dibuat namanya menetapkan perencanaan kinerja yang biasa disebut dengan sasaran kinerja pegawai awal tahun, SKP awal tahun. Yaitu sesuai dengan apa yang didelegasikan atau dimandatkan ke dia. Kalau fungsional ya ikuti Permenpan RB, ya, dasarnya itu yang mendasari fungsionalnya. Itu adalah kualitas dokumen. Dari 6 itu yang kita lihat, buka baik-baik dokumennya dan itu yang kita lihat. Terakhir yaitu masalah pemanfaatan. Dari 6 dokumen tadi yang kita udah lihat kualitasnya, kita mau lihat pemanfaatannya. Pertama, kriteria apabila dokumen dimanfaatkan itu anggaran ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin capai. Apakah anggaran di DPA membangun 5 km jalan tadi. Nah, Bina Marga tadi itu sudah didukung dengan DPA, anggaran di DPA. Sehingga sasaran satuan, jumlah harga satuan sampai output itu sesuai dengan yang ingin dicapai, sesuai dengan penganggarannya. Itu anggaran. Jadi yang kita lihat DPA, ya, kegiatan. Yang berikutnya, aktivitas dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin capai, yaitu jadwal aktivitas kerja tadi sejalan dengan upaya mencapai target. Nah, membuka jalan baru tadi. Triwulan pertama berapa, triwulan kedua berapa. Aktivitasnya apa sih itu? Ada rapat evaluasi internal di tim itu, di unit itu, ya, di bidang itu, ya. Kemudian ada mungkin ada kendala-kendala apa, rekomendasinya, kemudian apa tindak lanjutnya. Itu harus terjadwal dengan baik, ya, terprogram dengan baik sehingga menunjukkan aktivitas untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai. Ada nggak jadwal pertemuan, evaluasi yang secara periodik tadi, seperti rencana aksi tadi. Yang berikutnya tentang pemanfaatan yaitu target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, setidaknya on the right track. Jadi minimal apa yang dilaksanakan tadi minimal sama dengan yang diharapkan, yang ditargetkan. Ya, minimal itu sama, on the track. Ya. Seperti itu. Kemudian rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu pantau berkala. Tadi rencana aksi itu di pemanfaatan selalu pentingnya rencana aksi yang dibuat per triwulan tadi untuk melihat apa berjalan atau tidak, yaitu per triwulan tadi ada jadwal monitoring, kemudian ada mulai apa tadi undangan, daftar hadir, kemudian hasil kegiatannya, ya. Penanggung jawabnya siapa, laporan kinerja masing-masing bidang atau seksi seperti apa, ya, secara periodik per triwulan tadi. Kemudian kalau ada yang target triwulan tidak terlaksana, apa masalahnya, daftar permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu ada rekomendasi yang harus dilakukan atau tindak lanjuti oleh ya bidang atau seksi yang belum tercapai tadi. Itu namanya rencana aksi kinerja berjalan dinamis, jalan betul. Dengan adanya catatan tadi, ya. Hasil evaluasi kinerja internal periodik. Terdapat perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja tetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Jadi kita kan punya mungkin pembangunan jalan tadi yang Bina Marga. Tahun lalu sudah membangun jalan, punya pengalaman. Oh, dari pengalaman itu ternyata tidak mencapai target, hambatannya ini itulah. Hal itu informasi tahun lalu itu, tahun sebelumnya, kinerja sebelumnya itu menjadi informasi untuk penetapan target pada tahun ini. Nah, jangan sampai masuk ke lubang yang sama, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita perlu informasi tahun lalu. Nah, seperti apa kendalanya dan bagaimana sehingga bisa menetapkan tahun ini. Nah, itu tahun lalu. Informasi kinerja sebelumnya yang jadi perhatian, perbaikan untuk dokumen perencanaan tahun ini. Beda nomor 5 ini terdapat perbaikan penyempurnaan dokumen tapi untuk kondisi yang lebih baik. Nah, ini lain lagi. Ini dalam tahun berjalan kalau ini. Misalnya tadi 5 km tadi, ya, 1 tahun 5 km. Tapi ternyata anggaran yang tersedia di triwulan keempat itu masih belum habis, sudah 5 km dengan spek yang seperti yang di RAP. Tapi masih ada sisa anggaran sedikit. Nah, bisalah kemudian
ditambahkan misalnya 50 meter lagi kah, berapa, silakan untuk menghabiskan anggaran tadi, karena target tadi sudah terpenuhi. Kemudian DPA masih ada sisa lebih sedikit, nah itu bisa ditambahkan. Itu namanya dokumen perencanaan kinerja kita perbaiki, review untuk hasil yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Baik. Kemudian setiap unit atau satuan kerja memahami, peduli, berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Itu buktinya apa? Ya, masing-masing unit, bidang seksi itu memiliki laporan kinerja unit periodik. Nah, seperti tadi, rencana aksi tadi. Untuk mencapai hasil kinerja sesuai perjanjian kerja masing-masing. Jadi kalau unit, tadi kan ada unit, ada individu lah ini. Setiap pegawai memahami, peduli, komitmen. Kalau ini, setiap pegawai memiliki kinerja individu sesuai dengan SKP yang ditetapkan masing-masing, SKP awal tahun. Ya. Maka dia akan secara periodik per hari, seperti kita memasukkan kalau di kota ini, yaitu memasukkan laporan kinerja harian. Nah, itu kalau dia memasukkan laporannya kinerja harian untuk mencapai program kerja yang ditetapkan dalam SKP, maka itu berarti pegawai tersebut peduli, komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Jadi kurang lebih seperti itu tentang perencanaan kerja dan dokumen yang bisa kita lihat dalam evaluasi kinerja, dalam evaluasi AKIP yang kita lakukan ini ya. Ini bisa jadikan pedoman untuk OPD masing-masing ya. Silakan untuk evaluasi mandiri lah AKIP sebelum dievaluasi oleh inspektorat. Jadi bisa berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, silakan untuk referensi saja. Dan ini terutama juga teman-teman APIP untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintahan di pemerintah daerah masing-masing. Saya kira begitu kurang lebih. Nanti berikutnya kalau umur panjang, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi AKIP. Ini masih perencanaan kinerja seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.